Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi MTQ Connect atau MTQ Hub untuk MTQ tingkat provinsi di Sulawesi Selatan, di mana akan diselenggarakan oleh Kabupaten Maros. Secara umum, aplikasi ini ada 4 role utama. Yang pertama itu admin pusat atau panitia dari MTQ. Kemudian ada role pemerintah kabupaten. Role ini dibuat oleh admin. Pemkab ini masing-masing pemerintah kabupaten kota, 24 kabupaten kota masing-masing nanti memiliki akun Pemkab. Kemudian akun Pemkab nanti ini akan menambahkan akun peserta atau halifanya. Kemudian ada akun masyarakat atau publik, di mana mereka bisa mengakses web tanpa login, melihat informasi yang dapat diakses secara publik. Untuk admin pusat itu ada CMS-nya, kemudian ada kelola user terkait dengan Pemkab, peserta dan masyarakat. Kemudian nantinya akan memasukkan lokasi koordinat dan lain sebagainya. Itu untuk role-nya. Kemudian di website ini nanti akan tersaji informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan, mulai dari jadwal, kemudian agenda, broadcast informasi penting, kemudian ada display galeri dan fitur lainnya. Untuk gambarannya ini kita bisa lihat setiap role nanti akan berbeda halaman yang diakses. Nanti kita demokan secara langsung. Salah satu kelebihan yang menarik adalah di mana aplikasi ini akan menyediakan peta lokasi, sehingga seluruh peserta yang berjumlah ribuan ini mudah menemukan rumah singgah atau poskonya, kemudian bisa melihat rute dari rumah singgah ke lokasi lomba dan lokasi-lokasi lainnya yang sekiranya urgent atau penting. Kemudian kita masuk ke demonstrasi saja. Untuk aplikasinya seperti ini tampilannya. Untuk role pengguna masyarakat, jadi dari front end itu masyarakat akan disajikan informasi seperti ini. Ada jumlah kabupaten yang mengikuti, kemudian ada slide gambar, ada doa harian, jumlah peserta dari total kabupaten, ada berapa cabang lomba, kemudian ada fitur utamanya. Ini ketika diklik maka akan mengarah ke lokasi tempat lomba. Ketika kita klik itu ada button navigasi yang akan direct ke rute menuju lokasi penyelenggaraan. Kemudian masyarakat juga bisa dinavigasi nantinya. Navigasinya masih sementara kami benahi. Menampilkan jadwal. Nanti di sini akan ada jadwal kegiatan yang diinput oleh admin, dan ketika diklik oleh masyarakat akan terlihat di mana penyelenggaraannya. Kemudian cabang olahraga apa, cabang MTQ apa yang dilaksanakan dan tahapannya sudah tiba di tahapan apa. Kemudian ada live score. Live score ini nanti perolehan hasil dari cabang lomba yang diselenggarakan. Kemudian ada galeri. Galeri ini nanti berasal dari foto-foto yang diupload oleh peserta dari akun role peserta.
Namun sebelum tampil itu nanti ada approving dari admin. Jadi peserta mengupload, ketika disetujui oleh admin maka akan tampil di galeri. Di sini juga ada galerinya. Kemudian ada kontingen, misalnya ada kontingen dari Bantaeng yang tiba di Maros, kemudian ada dari pihak keluarga atau pendukung asal Bantaeng yang ingin mencari informasinya, nanti akan tertera ketua kontingennya, kemudian jumlah peserta yang di bawahnya, ofisial, dan statusnya sudah tiba di lokasi atau belum. Kemudian ada kontak LO-nya, liaison ofisialnya, jadi panitia yang mendampingi Khalifah dari Bantaeng itu bisa langsung dikontak. Kemudian pemondokannya, mereka akan mondok di mana, ini kita bisa navigasi kemana rute yang menuju ke lokasinya. Kemudian nama pesertanya, siapa saja yang ikut sebagai peserta di Bantaeng ini. Ada atas nama peserta Dami, ada atas nama Mistan, ada atas nama Sadik. Cabang apa yang diikuti itu sudah tertera semua nanti informasinya. Kemudian setelah itu ada info ini berisi yellow page dari informasi yang ingin disajikan panitia. Misalnya ada kuliner, kemudian wisata, masjid, klinik, ATM, dan lain sebagainya. Ini ketika kita klik detail maka akan menampilkan yellow page terkait info, misalnya UMKM, maka akan terlihat UMKM-nya, jam operasionalnya, dan lokasinya. Ini akan bermanfaat bagi peserta yang ingin healing atau mencari hal-hal terkait Maros. Nah, di sini ada sejarah nanti ini kita isi informasi terkait penyelenggaraan MTQ. Kemudian di bagian bawah ini ada agenda ini akan terlihat dalam bentuk listing sama seperti yang di jadwal tadi ini, bisa diklik juga. Kemudian ada berita dan pengumuman, ini bisa didetailkan nanti. Jadi kalau misalnya kita klik detailnya itu berita-berita terkait dengan kegiatan MTQ ini akan tampil di sini, bisa dibagikan juga ke Facebook maupun ke WhatsApp. Kemudian galeri, kemudian ada sambutan Bupati dan sambutan Gubernur. Kemudian ada fast button juga di bawah, peta penyelenggaraan kegiatan, kemudian ada jadwal. Kemudian ini outnya kalau kita pengen login, tapi karena masyarakat tidak perlu login maka ini tetap akan mengarah ke panel login. Kemudian di sini kita temukan sebagai admin dahulu, saya masuk sebagai admin. Nah, ini untuk tampilannya jika di smartphone, namun jika di desktop akan seperti ini. Ada jumlah kabupaten, peserta, pemondokan, kabupatennya nanti bisa ditambahkan kabupatennya, kemudian cabang lombanya juga bisa ditambahkan. Ini kalau tampil kita bisa detailkan nanti, kita bisa edit, jadi ini menunjukkan bahwa grupnya bisa berjalan. Kemudian venue ini adalah tempat penyelenggaraan lomba. Jika ada beberapa titik lomba ini bisa ditambahkan apa namanya, nama venue-nya. Kemudian dia fasilitas umum, parkir, tempat ibadah atau tempat lomba, alamat, kemudian latitude dan longitude-nya,
kapasitas berapa. Ini kalau kita tidak tahu kode long leg-nya, ini bisa kita geser, maka dia akan otomatis akan terisi. Misalnya di Museum Sejarah Maros, maka ini akan terisi. Ini bisa kita simpan nanti. Juri ini bisa kita isi maupun tidak, tapi sebaiknya kita isi nanti jurinya siapa, gelarnya apa. Kemudian pemondokan. Nah, pemondokan ini rumah singgah. Ini ketika kita tambahkan, kita nama pemondokannya, kemudian nama pemilik, telepon pemilik, kemudian dia ada di kecamatan apa, kemudian kapasitasnya berapa, kemudian fasilitasnya apa saja. Ini bisa kita geser juga, akan terisi dengan otomatis. Kemudian license official, ini license official, ini nanti kita harus tambahkan nomor WhatsApp-nya. Ini kita tentukan siapa pendamping untuk Makassar, untuk Maros, nomor WA-nya wajib diisi, kemudian nama LO-nya, karena ini terkait nanti dengan akun kabupaten dan peserta. Kemudian untuk agenda, ini bisa ditambahkan agendanya apa saja, agenda lombanya, kemudian dia cabang lombanya apa, lokasinya di mana, kemudian deskripsinya, kategorinya lomba, upacara, rapat, hiburan, dan lainnya. Ada penilaian juga, di mana penilaian ini nanti menjadi live score. Kita bisa tambahkan nanti penilaian. Kemudian broadcast informasi, ketika kita tambah informasinya ditujukan ke Bantaeng saja, Goa, Makassar, Maros, atau semua. Kemudian tipenya hanya ke peserta, misalnya Maros, maka akan masuk ke peserta dan Maros. Tapi kalau kita ke umum, maka semuanya dapat. Ketika kabupaten, maka akan yang terkait pendamping dari kabupaten dan peserta dari kabupaten terkait. Kemudian galeri. Nah, galeri ini nanti approving ketika peserta mengupload foto, itu akan di-approve oleh admin di bagian ini, baru bisa tampil. Jika di reject atau hapus, maka tidak tampil di halaman masyarakat. Kemudian ada halaman CMS, ini sambutan-sambutan kita bisa edit. Kemudian ada banner, slide banner yang sebelah atas tadi, ini bisa kita tambahkan bannernya seperti apa. Kemudian ada doa harian, kemudian ada yellow page, ini kita bisa tambahkan berdasarkan tipenya, kuliner, wisata, masjid, kemudian klinik, ATM, SPBU, atau dan yang lainnya bisa kita tambahkan nanti sambil digeser ini untuk koordinat lokasinya. Kemudian ada laporan, kemudian konfigurasi, kontak panitianya, kemudian radius pemondokannya juga bisa kita setting, kemudian manajemen user ini bisa kita tambahkan juga nanti untuk role-nya admin Pemkab. Nanti admin Pemkab ini, admin kabupaten ini yang akan menambahkan peserta atau halifahnya. Oke, itu untuk admin pusat atau panitia. Sekarang kita masuk ke admin kabupaten. Admin kabupaten itu akan dihadapkan dashboard seperti ini. Kemudian dia akan melihat liaison officer-nya siapa, bisa dikontak juga dari handphone. Kalau di handphone tinggal diklik nanti, maka dia akan terhubung ke WhatsApp LO-nya. Kemudian daftar peserta, kemudian ada pengumuman, ini kalau diklik akan detail. Nah, di sini ada daftar halifahnya, daftar pesertanya,
ketika tambah peserta, lomba apa yang diikuti, tanggal lahir, nama, nomor WhatsApp, nama lengkap. Nah, ketika di klik generate, maka akun Sadik ini bisa login dengan memasukkan nomor WhatsApp-nya. Kemudian password default itu MTQ 2026. Ini ketika di generate, maka generate akun untuk semua ini sudah aktif, maka ini bisa login nanti dengan password MTQ 2026 sebagai password defaultnya. Nanti peserta bisa mengganti. Dan ini officialnya, official pendamping jika ada. Jika tidak ada official pendamping, tidak perlu ditambah. Oke, kita logout. Sekarang kita ke akun peserta. Nah, ini akun peserta. Nanti peserta bisa login. Misalnya tadi itu kita login dengan ini. Salah, tadi itu username ya. Nah, ini sudah masuk. Sorry, ini admin. Kita ke peserta saja. Nah, di halaman peserta akan tampil seperti ini. Untuk tampilan handphone jadinya seperti ini. Bisa melihat pemondokannya. Jadi misalnya si peserta itu kesasar, tidak menemukan pemondokannya, dia tinggal klik di sini, maka akan direct ke lokasi pemondokannya. Kemudian di bawah ada pengumuman sama kayak sebelumnya, pengumuman yang masuk. Ini juga pengumuman bisa di partisi hanya khusus ke kabupaten tertentu. Kemudian jika dia bingung, dia bisa klik license officialnya, maka akan redirect ke WhatsApp. Oke, kemudian sini ada jadwal sama kayak jadwal tadi. Kemudian venue untuk kegiatan-kegiatan, tempat kegiatan, pemondokannya itu akan terlihat di mana lokasi pemondokannya. Kemudian upload, kalau pengen ngirim gambar bisa kirim gambar. Kontak LO ketika keadaan terdesak. Nah, nanti akan jadinya seperti itu. Ada, halo Bapak Ibu LO, saya peserta DAMI dari Kafilah Bantaeng ingin berkonsultasi terkait dengan MTQ. Kemudian ada SOS. Nah, SOS ini adalah button panik button ketika terjadi sesuatu. Misalnya kondisi kesehatan, ini tinggal diklik, kemudian klik buttonnya, maka akan terhubung ke WhatsApp LO nya. Nah, ini kesehatan darurat, nama peserta, lokasinya, mohon segera ditindaklanjuti. Itu kan masuk ke nomor kontak LO. Begitupun ketika ada sesuatu terkait dengan keamanan, tinggal klik keamanan, kemudian klik panic button, maka akan terkonfirmasi darurat keamanan. Nah, itu kesasar atau ada kejadian-kejadian kehilangan atau bencana lainnya, tinggal klik panic button. Selebihnya itu sama, ada peta, ada jadwal dan skor. Ini panic buttonnya, dia mengarah ke sini. Oke, kemudian yang lain sama untuk akun peserta tadi. Tampilannya seperti ini. Jadi intinya aplikasi ini akan menjadi panel informasi, database peserta dan pemondokan, serta didukung dengan navigasi dan panic button.
Jadi ada 4 pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini. Mungkin gambarannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.